Nah, ini terkait bencana alam juga kita akan mengupdate situasi para pengungsi di Sinabung, Karo, Sumatera Utara. Sudah ada Kartika Oktaviana di sana. Kita akan melihat langsung bagaimana situasi pengungsi di sana. Selamat pagi, Kartika. Ya, Lucia dan juga pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pengungsian, tepatnya di Jambur Taras, Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Ini jaraknya sekitar 16 km dari puncak Gunung Sinabung. Dan memang pemirsa, lokasi pengungsian Jambur Taras ini baru berdiri sekitar 2 minggu. Namun demikian, ada 38 titik pengungsian lainnya yang tersebar di sejumlah wilayah. Ada lebih dari 26.000 pengungsi warga Tanah Karo yang harus keluar dari rumah mereka akibat erupsi dari Gunung Sinabung. Dan selama 4 bulan ini, meskipun ini 2 minggu, tapi ada juga beberapa pengungsian yang sudah berdiri selama 4 bulan. Warga mengungsi sudah 4 bulan, dan selama itu pula lah mereka menghadapi sejumlah masalah, mulai dari masalah kesehatan dan juga ekonomi. Dan inilah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di posko pengungsian ini. Pertama-tama kita akan membahas dulu dari masalah kesehatan apa yang dihadapi oleh para pengungsi. Dan sudah ada bersama saya di sini. Selamat pagi, Pak Jansen Perangin-Angin. Selamat pagi. Silakan mendekat ke sini, Pak. Iya. Iya, oke. Dan juga ada Pak Amril Sitepu. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Kalau Pak Amril ini adalah warga dari Desa Pintu Besi, ya. Iya. Kalau Desa Pintu Besi ini berapa jaraknya? 5,3 kilometer. 5,3 kilometer ya dari puncak gunung. Oke. Nah, kita mau bicara. Saya mau bertanya dulu ke Pak Jansen pertama-tama, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri, fasilitas kesehatan apa yang sudah disiapkan bagi para pengungsi? Kita sudah siapkan setiap posko, setiap tempat pengungsian itu posko daripada posko kesehatan, gitu. Dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dalam posko kesehatan itu. Seperti apa saja, Pak? Apakah ada tim medis, kemudian obat-obatan sudah disiapkan? Ya, termasuk ya, tim medisnya dan obat-obatannya, gitu. Oke, lalu kita bicara soal tim medis dulu. Tim medis yang disediakan ini dokter umum, dokter apa, kemudian jaganya, tugasnya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kita jaganya 24 jam. 24 jam di setiap posko ya. Oke, sekarang saya coba tanyakan ke Pak Amril. Pak Amril, kalau Anda melihat di posko pengungsian yang ada di sini saja, Jambur Taras, Anda lihat sudah maksimalkah tim medis yang ada? Iya, kalau menurut saya masih belum, Bu. Masih belum. Kenapa? Iya, buktinya kita nggak usah basa-basi, semalam saja tim kesehatan di sini tidak ada yang jaga malam. Iya, jadi ada warga kita yang sakit, ya kita terpaksa langsung antar ke rumah sakit umum. Jadi itu transportnya juga agak sulit kan, Bu, ya. Jadi kalau malam tidak ada yang jaga lah, Bu. Tidak ada yang jaga. Iya, tidak ada yang jaga. Oke, artinya ada tidak match, tidak sesuaian gitu, Pak. Mungkin Dinas Kesehatan inginnya 24 jam, tapi dalam pelaksanaannya tidak 24 jam, dan itu yang dirasakan oleh warga. Ini seperti apa ya? Nah, ini barangkali perlu kita juga kontrol barangkali dengan personalnya daripada tenaga kesehatan itu di lapangan itu begitu kira-kira. Tapi kemudian apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kurang SDM begitu atau? Sebenarnya bukan kurang SDM. Ya? Barangkali sedikit karena sering selama ini sudah terbiasa kalau malam itu kurang banyak yang berobat, barangkali ya udah dia di dekat Jambur ini pula tinggalnya kan, itu barangkali dia ke rumah karena memang kita tahu bahwa fasilitas untuk tempat tidur di posko kesehatan itu minim gitu. Oke, dari data yang Bapak punya, penyakit apa saja yang kemudian muncul akibat kondisi di pengungsian? Ya, kita tahu kondisi pengungsian pasti tidak begitu memadai. Apa saja, Pak, yang ya, kalau penyakit yang meningkat di dalam pengungsian ini adalah penyakit ispa, gastritis, dan kecemasan. Stres ya. Lalu bagaimana penanganannya sejauh ini, Pak? Kalau penanganan ispanya, gastritisnya, ini sudah kita terus tangani dengan obat-obat yang ada. Kemudian untuk stresnya ini artinya secara ya bukan secara terus-menerus, tapi secara simultan sudah kita coba dengan berkoordinasi dengan provinsi
dalam memberikan penyuluhan supaya bagaimana masyarakat itu tenang dalam menghadapi situasi ini gitu Bu. Penyuluhan ada terapi trauma healing Ya. mungkin begitu ya Pak ya? Ya. Oke, kita akan coba tanyakan dulu kepada Pak Amril sebagai perwakilan dari warga. Pak Amril sendiri melihat kasus-kasus penyakit apa saja yang kemudian muncul karena situasi seperti ini? Ya, kasus yang paling banyak itu ada ISPA ya, tenggorokan terasa sakit, kemudian ada juga mata sakit, ya mata merah. Kemudian ya yang paling banyak juga ada orang-orang tua kita yang masuk angin, yang mungkin karena cuaca di sini agak dingin, ya tidurnya juga ada di lantai ya kan. Jadi ya itulah penyakit yang walaupun ada juga 1-2 penyakit lain gitu. Apalagi situasi pengungsian ini apa terbuka begitu. Iya. Ditutup terpal pun tidak utuh begitu Tidak ya. utuh. Ya. Dan jaket selimut ada atau masih kurang sekali atau minim sekali? Iya, kalau jaket sebetulnya sama sekali nggak ada. Barangkali ya, kalaupun ada itu dari kampung dibawa warga ya. Kalau selimut ya ada dibagikan itu ya. Dan apalagi alasnya tikar ya, Iya. dengan seadanya. Ini memang dingin sekali. Kami di Metro TV juga bisa merasakan begitu dinginnya ini, Iya, apalagi iya. pagi dan malam hari pada Iya, saat itu. iya. Nah, Pak, kemudian adakah sudah bicarakah dengan pihak terkait apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Misalnya tadi kalau Bapak bilang penjagaannya harusnya 24 jam, tapi kemudian tidak ada gitu. Iya, memang kami sendiri belum ada bicara dengan pihak kesehatan seperti itu. Memang ya belum ada yang kami minta seperti itu. Oke, Bapak tadi sempat bilang juga bahwa salah satu penyakit yang kemudian dialami oleh para pengungsi ini adalah mata merah. Itu karena di sini atau? Itu bukan karena di sini, itu karena ya mereka masih tetap berusaha pulang ke kampung. Iya, ya seperti mengurus ternak ya kan. Jadi ya disitulah mereka terkena debu itu ya. Oke, jadi ternyata kondisinya adalah warga masih kembali ke rumah, ke kampung masing-masing dan dengan ada bahaya yang besar ya. Tapi sebelum jeda, mungkin pertanyaan singkat kepada Pak Jansen, sebenarnya apa dampak dari abu vulkanik material jika itu terpapar terus ke badan, ke tubuh? Nah itu kalau sampai saat ini setelah kita periksa itu masih hanya berupa iritasi pada mata akibat partikel-partikelnya itu besar. Kemudian ke iritasi daripada saluran pernapasan sehingga menimbulkan penyakit ISPA tadi gitu. Tapi dengan menggunakan masker sebenarnya itu cukup atau tidak, Pak? Kalau kita katakan cukup sih tidak cukup, tapi minimal mengurangi daripada partikel itu yang dihirup oleh masyarakat. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, Pak, apakah abu vulkanik itu kemudian akan menempel ke paru-paru atau berbahaya jangka panjang? Kalau jangka panjang ya pasti berbahaya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi dan juga setelah jeda ini nanti kami akan membahas mengenai permasalahan ekonomi yang juga harus dihadapi oleh warga pengungsi. Tetaplah bersama 811.